Oke, recording in progress. Oke, selamat datang kembali di kelasnya Mr. F. Pada kesempatan kali ini Mr. F akan menjelaskan sedikit, sedikit lama-lama menjadi bukit, jadi banyak. Jadi Mr. F akan menjelaskan tentang materi tentang kebakaran. Ya, jadi kebakaran itu memang sejatinya di semua tempat kerja harus ada tim pemadam kebakarannya. Ya, mau itu perusahaan atau rumah sakit atau klinik atau universitas pun itu sejatinya harus mempunyai tim pemadam kebakaran sendiri, ya, karena namanya musibah kebakaran itu kita tidak tahu, makanya tim kebakaran itu harus ada gitu, makanya wajib hukumnya. Kalau versi Mr. F itu dimanapun berada itu wajib harus ada tim pemadam kebakarannya, termasuk di rumah pun, kita punya rumah, tinggal di rumah pun itu juga harus ada tim pemadam kebakarannya. Contohnya adalah kita sendiri gitu. Karena kita nggak tahu tiba-tiba ada kompor gas kita bermasalah meledak. Ya, itu harus tanggap kita. Kita harus punya keahlian-keahlian tertentu dalam pemadam kebakaran gitu untuk memadamkan api gitu. Tidak serta-merta kita dalam memadamkan api itu harus dengan air semua, tidak, malah berbahaya. Contohnya ketika teman-teman itu masak, ya masak menggoreng dengan minyak panas, tiba-tiba kompornya itu meledak. Nah, ketika meledak ternyata minyaknya itu berhamburan dan apinya itu malah semakin merajalela. Itu kalau disiram pakai api, malah apinya itu semakin wow sekali, teman-teman ya. Makanya dalam penanganan kebakaran ini harus jeli, harus detail bagaimana cara melakukannya biar api ini padam, ya. Begitu, karena berbahaya. Karena kalau sudah terjadi kebakaran ya sudah. Hal kerugian yang paling terlihat adalah kerugian materi, gitu, ya. Itu saya share dulu materinya adalah ini. Oke, teman-teman, ini adalah kita akan bahas dengan K3 kebakaran, ya. Pada kesempatan ini ya kita menginjak pertama dulu. Apakah api? Ya. Api kalau zamannya Mr. F dulu itu waktu masih SD itu adalah audisi pelawak TPI. Oh enggak ya. Dulu ada program pelawak seperti itu ya. Nah, api ini ada suatu proses kimia, teman-teman. Ya, jadi namanya api itu proses kimia yang butuh oksigen. Ya. Tidak ada api di dunia ini yang bisa hidup tanpa oksigen, tidak ada. Ya, pasti butuh oksigen. Kalau api ini tidak butuh oksigen, wah dia seharusnya bisa nyala di dalam air. Kenyataannya nggak bisa. Nah itu, gitu. Nah, di sini adalah proses oksidasi cepat yang menghasilkan asap, panas, cahaya, dan berbagai bahan kimia lainnya. Begitu. Nah, sedang kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki. Namanya kebakaran dimanapun ialah tidak dikehendaki. Bagaimana Pak kalau bakar-bakar sampah? Nah, itu adalah pembakaran yang dikehendaki. Karena untuk membakar sampah, beda lagi kalau tiba-tiba kita membakar sampah, ternyata apinya merembet sampai ke rumah. Nah, itu adalah kebakaran karena tidak dikehendaki. Karena yang kita hendaki adalah membakar sampah. Nah, begitu. Kalau apinya merembet ke rumah dan rumah kebakaran, nah itu adalah namanya kebakaran karena tidak dikehendaki. Begitu. Beda lain kasus kalau teman-teman itu bakar rumah. Wah, bakar rumah, teman-teman seneng rumahnya kebakar. Tapi orang lain mengatakan kebakaran karena itu menurut mereka adalah apinya tidak dikehendaki. Gitu. Ada loh ya. Jadi gitu. Jadi persepsinya kebakaran itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki. Begitu. Khususnya dalam dunia kerja adalah ini adalah potensi bahaya yang sangat-sangat merugikan. Begitu ya. Dan tentu ini menimbulkan kerugian dari segi materi, bahkan korban jiwa. Begitu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kebakaran itu bisa menimbulkan kematian. Gitu. Ini adalah
kebakaran Pasar Johar 2015. Ya, ini dekat kampusnya Mr. F dulu. Ya, di Pasar Johar ini dulu wah mengerikan sekali, teman-teman. Ini Pasar Johar ini juga dekat dengan pesantrennya Mr. F. Dulu Mr. F seorang santri ya. Oh, masih sampai sekarang gitu. Di Pasar Johar ini ternyata kerugiannya itu hampir 300-an miliar gitu ya. Area terbakar saja itu 23.000. Karena Mr. F dulu waktu kuliah di Undip dulu sering main ke Pasar Johar ya. Gitu. Ya cuma lihat-lihat doang gitu. Nggak beli. Nah, ini yang paling mengerikan, teman-teman. Kebakaran di gudang petasan Kosambi, Tangerang 2017. Yang meninggal, yang tewas itu 49. Ini nyawa loh ya, teman-teman ya. Jembok kira loh ya. Ini nih nyawa loh. Nah, 40 lebih luka-luka. Yang terbaru adalah kemarin di Balongan Indramayu di kilang minyak Pertamina. Ya, gitu. Update terbaru sih Mr. F belum update berita terbaru berapa yang meninggal, berapa yang luka-luka. Ternyata kebakaran kilang minyak itu sangat mengerikan, teman-teman. Gitu ya. Yang namanya api itu sangat mengerikan, panas sekali. Nah, kebakaran di pabrik Mancis Binjai 21 Juni 2019, 30 tewas. Ini aja manusia loh ya yang tewas ya, bukan tikus, bukan apa-apa loh ya. Ingat ya, ini adalah nyawa ya, begitu. Nah, temuan pengawas ketenagakerjaan pada kasus kebakaran pabrik Mancis Binjai ya. Perusahaan tidak memberikan perlindungan kepada pekerjanya terkait kesejahteraan dan K3. Didapati perusahaan mempekerjakan pekerja anak di bawah umur. Ya, bawah umur. Yaitu 15 tahun. Terus pertanyaan adalah, Pak, bagaimana dengan teman-teman pengemis yang anak-anak di bawah usia umur? Mereka kan dipekerjakan orang, Pak. Bisa jadi. Nah, itu urusan dinas sosial ya. Gitu. Tapi kalau anak-anak yang bekerja di perusahaan itu melanggar peraturan perundang-undangan. Perusahaan belum membuat wajib lapor ketenagakerjaan kepada Disnaker sehingga keberadaannya tak tercatat oleh Disnaker Sumatera Utara. Jadi ilegal ini ya. Perusahaan membayar upah tenaga kerja lebih rendah dari ketentuan upah minimum Kabupaten Langkat. Jadi UMR-nya itu di bawahnya UMR-nya Langkat ini, Kabupaten Langkat. Terus perusahaan belum mengikuti sertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan. Perusahaan belum melaksanakan sepenuhnya syarat sertifikat 3. Jadi teman-teman ya, kalau sudah terjadi kebakaran, tentu yang paling menakutkan adalah terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu salah satunya ialah kebakaran ini, teman-teman. Karena kebakaran itu termasuk potensi bahaya atau hazard yang harus dihindari dan harus segera dipadamkan. Karena kenapa? Tadi di awal, karena menimbulkan kerugian yang besar. Tidak hanya materi, tapi juga korban jiwa. Gitu. Makanya kalau teman-teman itu ke kampus kita, ya itu pasti ada APAR, alat pemadam api ringan, dan juga ada hidran gitu ya. Hidran itu untuk api yang besar, begitu. Dan juga kalau teman-teman datang ke gedung D, ya Fakultas Sains itu ada sensor panas untuk membersihkan api yang di langit-langit itu loh. Nah, itu sudah agak modern gedung kita yang gedung D Fakultas Sains dan Teknologi. Kalau gedung yang lain, belum terlihat tanda-tanda begitu. Nah, pengaruh presentasi kandungan gas terhadap kondisi tubuh manusia ya. Jadi kalau terjadi kebakaran itu kenapa banyak terjadi korban jiwa, Pak? Korban jiwa kebakaran itu bukan hanya kebakar saja karena api. Tidak, karena keracunan gas. CO dan CO2. CO itu lebih sangat mematikan dibanding CO2. Ya. Itu CO itu monoksida, kalau CO2 itu karbon monoksida. Karbon dioksida, sorry. Ya gitu. Gitu.
Nah, ini teman-teman, kalau namanya kebakaran kan kabut itu kan asapnya hitam. Jadi terkadang itu orang itu kalau terperangkap di suatu gedung kebakaran, mereka itu hipoksia, kurang oksigen. Nah, makanya di sini adalah kalau kadarnya itu 19-15%, itu penurunan untuk bekerja berat, gangguan konsentrasi, ya. Terus 14-12, nafas menjadi cepat dan dangkal, penurunan kemampuan menilai nggak bisa, wah puyeng ya. Terus 12-10 bibir menjadi membiru, biru-biru ya. 10-8 lemas, muntah, kehilangan kesadaran. Wah, pingsan ini. 12 nanti ya. 8 ke bawah bisa koma dan meninggal. Teman-teman perlu diketahui kalau teman-teman itu naik gunung ya. Naik gunung-gunung ke puncak ya. Apalagi ke Mahameru atau Rinjani. Mr. F punya teman yang sudah sampai ke puncak Everest juga sudah punya ya. Itu di Nepal. Terus di Mahameru pernah temennya Mr. F ya, sampai ke Rinjani gitu. Memang di sana dingin sekali teman-teman. Dan kadar oksigennya tipis sekali. Makanya banyak yang meninggal ya, terutama di Everest. Nah, di sini salah satunya adalah di kadar oksigennya 8 ke bawah. Ya mulai 12-10% ke bawah. Begitu ya. Makanya teman-teman harus berhati-hati, termasuk kasus kebakaran seperti itu ya. Gitu. Bagaimana dengan CO2 dan CO? Nah, CO2 itu kalau dia 2%, pernafasan 30% lebih cepat ya, mulai merasa mual. Terus naik terus sampai 30% itu ya, ya sudah. Wassalamualaikum. Meninggal ya, keracunan maksudnya. Bisa. Terus kalau CO, wah, CO ini nggak butuh banyak-banyak, cukup 1,2% tewas teman-teman. Nggak butuh waktu lama, cuma 2 menit saja tewas. Makanya teman-teman tolong dihati-hati kalau manasi motor itu kalau di rumah atau di kos-kosan, tolong sekali jangan di dalam rumah, karena itu meracuni semua orang yang tinggal di rumah itu atau di kos-kosan itu. Ya, takutnya nanti keracunan dan akhirnya meninggal. Tolong sekali kalau manasi motor itu di udara bebas, di ruang terbuka, ya. Begitu, bukan di dalam rumah. Nanti bahaya, beracun karena itu ya. Termasuk ada garasi, depan garasi itu depan garasi itu adalah kamar mandi. Kadang itu knalpotnya itu mengarahnya ke kamar mandi ya. Itu juga berbahaya. Ketika ada orang yang di dalam kamar mandi ketika manasi motor itu bisa keracunan juga gitu ya. Jadi berbahaya. Hati-hati ya. Nah, respon manusia terhadap temperatur suhu ya. Jadi kalau suhunya mencapai 200 derajat. Nah, itu sudah kerusakan fatal berupa kekeringan kulit dalam waktu 30 detik. Nggak usah jauh-jauh lah. Teman-teman kalau siang hari musim kemarau itu baru 30-an, itu udah panas sekali ya, sampai 40. Begitu. Kalau di Timur Tengah itu 40 derajat sampai 50 itu ada bisa ya. Itu sungguh sangat panas sekali teman-teman. Teman-teman tuh kalau musim kemarau itu sudah sambat ya, sambat itu mengeluh panas, wah panas sekali. Padahal di Indonesia itu belum ada 40 derajat. Begitu. Tapi pernah tembus 40 derajat itu tahun 2016 itu. Tapi saat itu Mr. F di Semarang gitu. Itu pernah tembus 40 derajat. Ya, saat itu teman Mr. F itu lihat indikator suhunya. Suhu ruangan ya. Nyata sampai 40 derajat. Ngeri sekali, panas. Ya, begitu. Begitu. Jadi ini adalah indikator temperatur yang dimana seorang manusia bisa survive dan bisa meninggal ya itu karena panasan. Belum lagi teman-teman kalau teman-teman itu pernah lihat atau membaca berita tentang gelombang panas ya,
yang bisa menimbulkan kematian itu terjadi di belahan bumi sana. Begitu ya. Jadi di sana ada gelombang panas, dan gelombang panas itu menyebabkan kematian. Begitu. Oke, maka dari itulah K3 itu ada ya untuk penanggulangan kebakaran. Fenomena dan teori api, sistem proteksi kebakaran. Ya, jadi K3 di sini kita akan membahas tentang penanggulangan kebakaran gitu. Fenomena dan teori api begitu. Nah, teori segitiga api. Triangle of fire. Jadi ada gas oksigen, ada fuel, itu bahan bakar ya, ada cair, gas, padat, dan panas. Panas ini ada thermal, chemical, electrical, and mechanical. Ya. Thermal panas, terus chemical itu kimia, electrical itu listrik, dan mechanical adalah mekanik. Gitu. Ya. Jadi ini adalah triangle of fire. Sedangkan teori bidang 4 api, tetrahedron of fire, itu ada oksigen, ada panas, ada bahan bakar, dan chain reaction itu reaksi kimia. Gitu. Dalam suhu normal, nah, kenapa? Gasolin atau bensin pada suhu ruangan sudah mengeluarkan uap yang cukup untuk terbakar. Begitu. Jadi pernah suatu ketika waktu Mr. F kecil, waktu SD itu mau bakar sampah ya di belakang rumah di pekarangan dengan bensin ya. Ketika itu bensin sudah dituangkan ke tempat sampah ya. Padahal Mr. F mengeluarkan korek. Koreknya itu belum sampai ke tempat sampah itu sudah sampai kena wajahnya Mr. F. Mr. F terus takut, terus akhirnya pergi nggak jadi bakar sampah. Karena ketika menuangkan bensin waktu itu Mr. F itu ternyata sudah seperti ini, sudah uapnya sudah ada, sudah terbakar. Karena cuacanya juga panas waktu itu, musim kemarau. Itu ngeri sekali itu. Jadi kebakarannya itu terus suaranya gitu. Ngeri, hati-hati ya. Makanya kalau ngisi bensin tolong sekali ya. Tak usah mainan HP, karena radiasi HP itu cukup untuk memercikan api. Ketika teman-teman mengisi bensin ya, itu maka hati-hati. Karena ada sebuah kasus banyak ya, itu ada di daerah Mr. F lah, Temanggung sana ya, itu famous sekali waktu itu, karena berbatasan dengan Kendal, Sukoharjo ya. Waktu itu ada pom bensin, sebuah pom bensin, dan waktu itu ada mobil yang ngisi bensin. Waktu itu ada seorang anak dan ayahnya atau bapaknya. Nah, yang ngisi bensin itu bapaknya. Waktu itu mobilnya kelihatannya masih menyala kondisinya. Dan dia ngisi bensin, dan apa yang terjadi? Yang terjadi kebakaran. Mobilnya itu kebakaran. Dan si anaknya juga pas mainan HP. Ya sudah, mainan HP itu di dalam mobilnya itu main game. Udah selesai. Akhirnya mobilnya terbakar, termasuk pom bensinnya juga terbakar sampai atap-atapnya hitam semua, kebakar. Gitu. Dan Mr. F waktu itu ke sana, ke tempat bensinnya. Gitu. Waktu itu perjalanan dari Kendal ke Jogja. Lewat, oh iya ternyata kebakar. Begitu. Oke ya. Di sini ada titik nyala, flash point. Nah, suhu terendah di mana suatu zat bahan bakar cukup mengeluarkan uap dan menyala. Terbakar sekejap bila diberi sumber panas yang cukup. Begitu. Termasuk bensin itu bisa loh. Kalau cuaca panas itu sudah kayak buku-buku itu sudah terbakar tuh sejatinya ya. Begitu. Terus titik bakar itu adalah fire point. Suhu terendah di mana suatu zat bahan bakar cukup untuk mengeluarkan uap dan terbakar. Menyala terus-menerus bila diberi sumber panas.
Begitu. Sedangkan suhu penyalaan sendiri, auto ignition temperature, itu adalah suhu di mana suatu zat dapat menyala dengan sendirinya tanpa adanya sumber panas dari luar. Pengertian ini adalah di mana zat tersebut itu mendapat suhu yang tertinggi sehingga dia akan menyala dengan sendirinya. Contoh bensin. Bensin itu 435 derajat Celcius. Kalau kerosin 228,9 derajat Celcius. Begitu, teman-teman. Jadi auto ignition temperature ini sangat hati-hati, terutama pada mereka yang bekerja di pertambangan. Di lepas pantai, tambang itu, offshore itu juga berbahaya ya, karena mereka memproduksi penambang minyak bumi di mana cukup menggunakan berbagai macam bahan ya, entah itu bahan untuk memperlancar produksinya dalam pertambangan, dan di sana juga termasuk kilang-kilang minyak ya, jadi berbahaya dalam auto ignition temperature ini, begitu. Karena kadang itu bahan-bahan bahan-bahan seperti itu mudah tersulut api, gitu. Nah, metode pemadaman kebakaran itu ada cooling, smothering, starvation, and breaking chain reaction. Ada 4 ya, cooling, pendinginan, smothering, isolasi, starvation, stop supply, dan breaking chain reaction. Itu seperti apa? Ini. Nah, di cooling ini adalah adanya api. Api itu dipadamkan dengan air. Nah, ini air. Nah, di air ini, di cooling ini pendinginan, jadi ini khusus untuk kalau gedung terbakar itu pakainya pendinginan pakai api, begitu ya. Pakai api, pakai air ya. Misal nih ada kita latihan kebakaran, misalnya kita membakar sampah ya. Sampahnya kan kering, kondisinya semua di lingkungan juga kering. Nah, itu memadamkannya itu dengan air cooling. Begitu. Kalau yang kebakar itu udah minyak panas, itu enggak boleh pakai air ya. Karena malah semakin bahaya gitu ya. Kayak gitu. Ya, kalau mengisolasi ini adalah misal kita bakar sampah di drum, di tong, ya, di tong itu bagaimana cara mematikan? Ditutup aja, nah, karena nggak ada oksigen di dalam, gitu. Gitu. Kalau ada oksigen ya sudah meledak. Kok meledak kebakar lagi, gitu. Gitu ya. Nah, ini adalah starvation, menutup supply ya. Ini adalah misal nih, ada sebuah tangki ya, kompor gas ya. Kompor gasnya itu meledak kompornya. Nah, apa yang harus dilakukan? Matikan dulu sumber gasnya ya, nanti padam sendiri kompornya itu ya, gitu. Dan ini adalah madam api dengan APAR, breaking chain reaction. Nah, kalau terjadi di dalam gedung ya, itu aparnya itu biasanya berisi CO2 gitu atau isi yang lain gitu. Begitu ya. Jadi itu adalah menghentikan reaksi kimianya, memecahkan reaksi kimianya. Begitu. Nah, ini adalah klasifikasi kebakaran sesuai Permenaker nomor 4 tahun 1980. Tujuan adalah memudahkan pemilihan media pemadam yang tepat dari berbagai tipe bahan bakar. Klasifikasi kebakaran itu adalah 4, yaitu sebetulnya ada beberapa sih, tapi Mr. F hanya pakai 4 ini sesuai pelatihan Mr. F kemarin ya. Sebetulnya ada sampai E ya, tapi ini tak buat sampai D aja karena sesuai di pelatihan kemarin yang terakhir itu adalah sampai 4 ini.
Kelas A adalah bahan padat, ada kertas, kayu, plastik, dan lain-lain ya. Kelas B bahan cair atau gas mudah terbakar, C adalah instalasi listrik, dan D adalah bahan logam. Jadi ini adalah klasifikasi bahan-bahan yang mudah terbakar. Begitu ya. Ini adalah klasifikasi kebakarannya. Lanjut adalah flashover, sebuah proses pengapian yang berjalan secara selaras dan membakar bahan-bahan yang ada di sekitarnya, sehingga secara keseluruhan bagian dari ruang menjadi sangat panas, kemudian menghasilkan asap yang bersifat panas pada suatu ruang, dan ketika titik panas mendekati 500 derajat Celcius akan menyebabkan terjadinya kobaran api yang membesar di area itu. Ini salah satu contohnya adalah di dalam ruangan, teman-teman ya, ini ya. Ini Mr. F tak gedekan ya gambarnya. Jadi ada suatu kebakaran nih. Coba teman-teman cari di YouTube ya, flashover coba ya. Nanti salah satunya adalah di suatu ruangan itu terjadi kebakaran dari pojok di pojok itu. Mr. F pernah lihat di YouTube ya. Itu kebakar, semakin panas dan itu merambat. Wah, semakin membesar kan. Makanya harus segera dipadamkan apinya kalau di dalam suatu ruangan. Takutnya terjadi flashover. Ya ini salah satunya. Nah, yang di dalam ruangan ini. Nah, ini teman-teman. Ini kebakarannya misal dari sini tahu merambat semakin panas akhirnya bakar semuanya. Begitu. Backdraft ini adalah situasi yang dapat terjadi ketika produk kebakaran gas yang kekurangan oksigen sehingga pembakaran melambat karena berkurangnya oksigen. Ingat, kebakaran itu butuh oksigen ya. Tetapi bahan bakar gas mudah terbakar, terutama CO. Dan asap terutama hidrokarbon, bebas radikal dan partikel. Tetapi berada pada suhu di atas titik api, gas bahan bakar. Jika oksigen kembali diperkenalkan ke dalam api, misalnya dengan membuka pintu atau jendela ke ruang tertutup, pembakaran akan restart, sering mengakibatkan efek ledakan sebagai gas yang dipanaskan oleh pembakaran dan berkembang pesat karena suhu yang meningkat pesat. Tanda-tanda backdraft itu adalah panas pintu dan pegangannya, asap dari celah atau bukaan, asap masuk kembali melalui bukaan, dan suara mendesis atau raungan. Ini Mr. F pernah melihat kasus backdraft ini di YouTube sih. Jadi ada sekelompok pemadam kebakaran. Dia itu yang terbakar itu seperti drum yang kayak pengisian bahan bakar minyak itu loh, di SPBU gitu ya. Begitu. Jadi tongnya itu terbakar di dalamnya ya. Taruhlah kayak rumah gitu ya. Dan itu dari luar itu sudah panas sekali gagangnya gitu ya, rumahnya. Dan pada saat itu pemadam kebakarannya itu sudah merasa apinya itu padam. Pada saat itu ditutup gitu ya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah salah satu dari pemadam kebakaran itu membuka ruangan itu, drumnya itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadi ledakan. Dua. Ngeri. Coba teman-teman cari sendiri di YouTube tentang backdraft ya. Itu ngeri sekali. Misalnya pernah lihat gitu. Ini adalah BLEVE, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, yaitu adalah peledakan tangki gas cair yang mendidih akibat paparan panas. Fireball, tangki bahan bakar gas cair ini ya, paparan panas. Seperti itu. Ini adalah prinsip penanggulangan kebakaran, ya, proses penyalaan, ada bahan bakar O2, sumber energi, ya. Api timbul, tumbuh dan menyebar, flashover, tadi ya flashover. Terus pembakaran penuh dan surut. Jadi ini prinsip penanggulangan kebakaran, mencegah penyalaan,
pemadaman api pada tahap dini. Kalau bahan bakar O2 sumber energi itu segera dipisahkan reaksi kimianya ya biar tidak terjadi kebakaran gitu. Api timbul segera kalau di dalam rumah atau kantor atau kampus pakai apar. Kalau sudah tumbuh dan menyebar, mencegah api tumbuh besar, evakuasi manusia dan barang-barang dan pengendalian asap. Hidrannya dipersiapkan. Kalau sudah flash over, mencegah penyalaan serentak. Ya, gitu. Terus pembakaran penuh mencegah perambatan api ke area lain. Jadi diisolasi, cuma ruangan itu saja. Makanya kalau ada pemadaman kebakaran, pemadam api ya, itu kadang dia itu tidak nyiramnya itu tidak di apinya. Ada beberapa petugas yang tidak memadamkan api, tetapi menyemprot bagian samping bangunan yang bakar. Karena itu salah satunya adalah mencegah penambatan api ke area lain. Gitu, ya. Terus surut, pendidikan lanjut mencegah backdraft di ruang tertutup. Nah ini. Nah, unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Itu dulu untuk kebakaran part satunya. Nanti teman-teman dipahami, nanti kita diskusi apa yang harus teman-teman lakukan. Ya, kalau ada pertanyaan apa-apa, silahkan tanya ke Mr. F lewat di kolom komentarnya atau di grup WhatsApp atau langsung ke Japri Mr. F. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Mr. F cukup. Kita lanjutkan kesempatan yang datang. Terima kasih dari Mr. F. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.